Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu berpuasa di bulan Ramadan kali ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah merupakan sebagai syahrut tarbiyah. Kenapa bulan Ramadan disebut dengan syahrut tarbiyah atau bulan pembinaan dan pendidikan? Karena pada bulan ini umat Islam dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara baik bagaimana mengatur waktu, kapan waktu makan, kapan waktu istirahat, kapan waktu beribadah. Hadirin rahimakumullah, dengan tarbiyah akan lahir syahsiyah Islamiyah mutakamilah mutawazina, atau kepribadian Islam yang utuh dan seimbang, yang siap menjawab tantangan zaman dengan segala problematika, ujian, dan cobaan. Apalagi bulan Ramadan kali ini kita dihadapkan atau diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya COVID-19. Penangkalnya tiada lagi adalah tarbiyah, atau bagaimana kita harus mengedukasi, memahami, bahkan memberikan pemahaman baik kepada keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Terlebih lagi, kita harus memiliki concern akan nilai-nilai Islam, baik teori maupun praktik. Maka Ramadan merupakan pusat tarbiyah, as-sumuliyah, dan mutamassilah, pembinaan yang komprehensif dan terpadu. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan sarana tarbiyah yang meliputi antara lain. Ramadan merupakan sarana tarbiyah ruhiyah. Yang pertama, kenapa bulan Ramadan dikatakan sarana tarbiyah ruhiyah? Karena bulan Ramadan merupakan sarana untuk membersihkan diri manusia dari kotoran dan dosa yang melumuri jiwa. Sehingga tidak ada satu ibadah pun yang lepas dari arah tersebut. Misalnya zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya, yang merupakan sarana untuk membersihkan diri dan hartanya, seperti yang tersurat dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allahu a'lam bihaqiqatil murad. Artinya, ambillah sedekah, yakni berupa zakat dan sedekah, dan sebagian harta mereka membersihkan harta dan jiwa mereka dan mensucikan jiwa mereka. Begitupun dengan bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat ibadah puasa.
yang berfungsi sebagai sarana tazkiyatun nafsi atau pembersih jiwa. Kemudian Ramadan yang kedua merupakan sarana tarbiyah jasadiyah. Kenapa disebut sarana tarbiyah jasadiyah atau pembinaan jasmani? Karena ibadah puasa merupakan ibadah yang tidak hanya membutuhkan pengendalian hawa nafsu, tapi juga membutuhkan kekuatan fisik. Karena puasa tidak diwajibkan bagi mereka yang kesehatannya tidak prima, seperti orang tua yang renta, wanita yang hamil tua, wanita yang menyusui, atau orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir. Kemudian yang ketiga, Ramadan merupakan sarana tarbiyah ijtimaiyah, pembinaan sosial. Selain melatih diri, puasa juga memiliki sisi pendidikan sosial. Seluruh umat Islam di dunia diwajibkan berpuasa tanpa terkecuali, baik yang kaya maupun yang miskin, pejabat atau rakyat jelata, pria atau wanita, semuanya diwajibkan berpuasa kecuali bagi orang-orang yang uzur. Disinilah letak pendidikan sosial. Mereka sama di hadapan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada terkecuali. Sama merasakan lapar, sama merasakan dahaga, hidup, semuanya sama, tidak ada perbedaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dapat membiasakan umat untuk hidup dalam kebersamaan, bersama berkeluarga, makan bersama-sama, kemudian bersatu, kemudian cinta keadilan dan persamaan. Kemudian hadirin rahimakumullah, Ramadan juga merupakan sarana tarbiyah khuluqiyah atau pembinaan akhlak. Puasa mendidik manusia untuk memiliki akhlak yang mulia dan terpuji, sabar dan jujur, serta tegar terhadap ujian dan cobaan. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, apabila seseorang dari kamu sekalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan berteriak. Bila dia dicela orang lain atau dimusuhi, maka katakanlah, aku ini sungguh sedang puasa. Hadirin rahimakumullah, puasa juga menumbuhkan semangat jihad yang nyata. Karena dengan berpuasa, hati terasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan hari-hari atau bulan-bulan yang lain. Bukan karena berpuasa orang lalu bermalas-malasan atau tidur-tiduran. Seharusnya orang yang berpuasa itu aktivitasnya harus lebih ditingkatkan lagi. Karena ganjaran orang yang melakukan kebaikan saat puasa, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Yang artinya, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan kami atau jalan yang lurus. Dan puncak tarbiyah yang dapat diraih oleh seorang muslim pada bulan Ramadan adalah mencapai maqam takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.